Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar kembali dengan satu tema, bukti ketuhanan Yesus. Saudara, Yesus yang adalah 100% manusia, ternyata juga 100% Allah. Oleh karena dia juga manusia, dia juga Allah, muncullah perbantahan antara yang percaya Tuhan telah menjelma sebagai manusia dan kelompok manusia yang tidak percaya Tuhan kok menjadi manusia. Saudara, kita lihat lebih dulu kelahiran Tuhan Yesus pada Matius pasal 1 ya. Pada Matius pasal yang ke-1 ayat 21 sampai dengan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara lihat dari peristiwa kelahirannya saja adalah sesuatu yang ajaib. Bunda Maria bukan karena persetubuhan, tetapi karena kehendak Roh Kudus, dia mengandung dari Roh Kudus. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan disebut kudus anak Allah. Saudara, manusia semua sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang butuh juru selamat. Di zaman hukum Taurat, setiap orang yang butuh pengampunan dosa harus datang kepada imam. Kemudian mereka mohon pengampunan dosa dengan membawa persembahan dari hewan ternak yang dipersembahkan. Tetapi saudara, Yesus Kristus Tuhan yang adalah Allah, dia inilah yang dinubuatkan lewat ayat 21 tadi dari Matius pasal 1. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah saudara, siapa yang mampu menyelamatkan umat manusia sejagat ini? Jika dia bukan Tuhan, pastilah dia tidak akan bisa menjadi seorang juru selamat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia mempersembahkan nyawanya sendiri, menebus dosa-dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada dia, maka tidak perlu lagi datang dengan persembahan lewat hewan ternak yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, yang tak bercela, yang telah menebus dosa Anda dan saya sebagai umatnya yang percaya. Saudara, kita lihat bukti ketuhanan Yesus juga karena dia ada di tengah-tengah kita. Ayat selanjutnya berkata, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, semasa dia hidup, dia ada di tengah-tengah para rasulnya. Tetapi ketika ia naik ke surga, bukan berarti dia meninggalkan saudara dan saya. Dia berkata, aku akan kembali untuk menyertai kamu supaya engkau tidak menjadi yatim piatu. Saudara, dan dia berjanji, dia akan menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita sekarang lihat apa bukti daripada ketuhanan Yesus. Bukti daripada ketuhanan Yesus adalah karya dia. Yang ada di dalam Matius pasal yang ke-11, mulai ayat 2
sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, jangankan manusia, tetapi orang yang punya iman sekelas Yohanes Pembaptis yang banyak menafsirkan bahwa Yohanes Pembaptis itu seorang malaikat, itu saja sempat goyah. Dia punya iman. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara lihat, karya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak pernah bisa dilakukan oleh nabi manapun. Maka ketika Yohanes Pembaptis mulai goyah imannya dan dia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Benarkah engkau ini juru selamat? Atau kami harus menunggu orang lain? Tetapi Yesus Kristus Tuhan selalu menyembunyikan identitas dirinya. Dia tidak pernah bilang, aku juru selamat, aku adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, termasuk Yohanes Pembaptis, juga orang-orang Saduki, para ahli Taurat, orang Farisi selalu bertanya, apakah engkau Sang Mesias itu? Sebab Tuhan Yesus rapi sekali menyembunyikan identitas dirinya bahwa dia adalah Mesias Sang Juru Selamat, dia adalah anak Allah. Yang tahu adalah para rasulnya. Tetapi para rasulnya itu pun juga diberi peringatan, diwanti-wanti agar supaya kamu rahasiakan apa yang aku telah nyatakan kepada kalian. Saudara, Tuhan Yesus bilang kepada murid Yohanes Pembaptis, sampaikan kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Kira-kira siapa aku? Nah, saudara, dengan pernyataan seperti ini, Tuhan Yesus yakin Yohanes Pembaptis akan tahu siapakah jati diri Yesus. Demikian pula Anda dan saya. Sebab apa yang difirmankan oleh dia sekarang ini satu demi satu sedang digenapi. Saudara, dulu dia mengatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 21 ya. 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu, ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit, dia sudah menampakkan diri, kemudian sudah naik ke surga, disaksikan dengan 500 pasang mata lebih. Kenaikannya dia ke surga. Kemudian, Bapak Ibu, dia juga di surga telah mengutus Yohanes Rasul untuk menerima wahyu.
dari Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita lihat sekarang. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, Rasul Yohanes sebagai salah satu rasul yang menerima wahyu Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah ada di surga. Saudara, kita jadi bertanya. Ketika Tuhan Yesus hidup bersama para rasulnya, dia mengajar, dia menyampaikan firman yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian dia naik ke surga. Dari surga sana dia memberikan wahyu. Berupa firman, berupa penglihatan yang diterima oleh Yohanes Rasul. Yang kita juga harus kerjakan, harus baca, harus dengar, harus lakukan. Saudara, ada apa ini? Saya merenungkan, kemudian saya berkesimpulan. Bukan berarti ada sesuatu yang ketinggalan untuk disampaikan. Tetapi ini adalah satu kesengajaan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, agar supaya saudara dan saya akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa di bumi dan di surga. Dan dia buktikan di bumi dia berfirman. Di surga dia berfirman. Sebagai 100% Allah. Saudara, kita lihat ketika dia naik ke surga, sudah berbeda dengan ketika dia ada di tengah-tengah para rasulnya. 100% dia adalah manusia dan 100% dia adalah Allah. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia 100% Allah. Saudara, lihat Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yang ada. Dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Saudara, Yesus Kristus Tuhan di dalam ayat 7 tadi jelas-jelas bahwa itu Yesus Kristus Tuhan. Sebab apa? Dikatakan ia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, saudara, dia ketika naik ke surga sebagai 100% Allah, dia menyatakan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Saudara, kita teguhkan lagi
dengan ayat 17 dan 18 sekaligus sebagai penutup video saya dengan judul Bukti Ketuhanan Yesus. Ketika aku melihat dia, ini kata Yohanes Rasul, akunya huruf kecil. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati sebagai manusia di atas kayu salib. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, wibawa Yesus Kristus Tuhan sebagai Alfa dan Omega, sebagai 100% Allah, 100% ilahi, berbeda sekali dengan ketika dia sebagai Tuhan dan gurunya yang masih hidup di tengah-tengah para rasulnya. Terbukti Yohanes Pembaptis bilang apa? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Oleh karena itu, saya 100% tidak percaya ketika banyak pembicara bilang ketemu Tuhan Yesus sama seperti dia ketemu dengan sahabatnya. Bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Lihat, Yohanes Rasul yang dulunya adalah murid yang paling dikasihi, yang sangat manja terhadap Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega, pengakuan Yohanes Rasul, dia bilang, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ayat 18, sebagai penutup, dia meneguhkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berkata, dan yang hidup, aku telah mati, yaitu di atas kayu salib. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Garis bawahi saudara, ayat ini semuanya sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya, dia sebagai penguasa yang ada di bumi dan yang ada di surga. Dia sebagai penguasa antara neraka dan surga, yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.